Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini guru-guru semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Yang selalu kita laksanakan di hari Kamis, yaitu melaksanakan ombel. Sampai hari ini kira-kira ada permasalahan nggak yang dihadapi oleh Miss di kelasnya? Mohon maaf Pak, begini, tadinya Maminya Mafel mengeluh, kenapa Mafel masih belum bisa baca gitu. Padahal kan sekolah kita lebih berfokus kepada pendidikan karakter dan perkembangan sosial emosional untuk di fase awal ini Pak. Loh, bukannya Mafel itu ABK ya Miss Rin? Sepertinya tidak mudah Miss Rin kalau kita tuh mengajarkan keaksaraan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk itu perlu kita pikirkan bagaimana metode pembelajaran yang menarik dan tapi sesuai dengan kebutuhan anak, khususnya bagi anak yang berhambatan. Dan tentunya juga kita harus membuat PPI masing-masing. Nah, mungkin sudah waktunya kita mulai memberikan pengertian kepada orang tua. Bagaimana sebetulnya dalam mengenal literasi keaksaraan ini, mungkin kita harus mulai mencari metode-metode, menerapkan metode yang mungkin bisa menjadi solusinya. Mengenalkan keaksaraan kan perlu waktu mungkin ya, tentunya metode juga harus yang tepat gitu. Nah, kebetulan Pak, kita sebenarnya punya metode baca tulis nih yang biasa digunakan di kelas, yaitu membaca dengan metode B3 itu, Miss. Namun begini Pak, kendalanya kita kan masih ada guru yang baru nih. Nah, jadi tentunya harus mengadakan pelatihan gitu, misalkan seperti pelatihan Larosa itu. Oke, tadi Larosa itu apa ya? Saya baru mendengar wawasan tentang istilah Larosa. Ya, Larosa itu Pak, literasi anak melalui rodok bisa baca. Oh, rodok. Iya, Oke, jadi sampai sekarang udah punya istilah yang baru ya. Pak. Boleh. Nah Pak, jadi gimana untuk menjadikan literasi itu sebagai habit? Bagaimana kalau kita adakan saja jadi membaca harian? Jadi kita dirutinkan saja di pojok baca. Jadi anak sebelum main baca dulu seperti itu. Sebelum teman-teman? main ya. Iya, betul. Oke. Jadi minimal satu hari itu satu buku gitu Pak. Oke. Jadi tidak hanya membaca teks, tapi anak bisa membaca gambar saja seperti itu. Ya teman-teman? Ya. Nah, kira-kira ada solusi tambahan selain tadi apa? Larosa, Ya. tadi membaca setiap hari. Betul. Masih punya istilah atau enggak? Mungkin kira-kira? Apa tuh? Istilahnya liran Pak. Oh, liran. Iya, apa itu liran? Iya, liran. Literasi harian. Jadi Bagaimana Pak kalau misalnya kita membuat literasi bersama orang tua? Di situ juga kan kita anak-anak bisa mendekatkan kan dengan orang tua dengan anak. Gitu, ya. Ada bonding Ya, ya. karena kan di sini kita tahu ya orang tuanya pada sibuk. Betul. Gitu, kan. Jadi kita apa saja gitu, anak bersama orang tua. Dan kita membuat apa sih? Jadwalin ya. Ajarnya gitu. Yang metode yang Larosa itu Pak, supaya orang tua juga mengenal Larosa itu seperti apa. Mau bikin istilah juga? Ada punya ide? Supaya lebih gampang? Gimana kan udah LL ya, gimana yang terakhir juga L, Iorak Pak. Oke, Apa itu Iorak? literasi sama orang tua. Oh, ya. Lihat dari generasi alfa sekarang ya, pembelajarannya itu kebanyakan bisa dan membuat anak itu tertarik lebih tertarik dengan pembelajaran kita itu. Nah, bagaimana kalau kita membuat pengertian dia pembelajaran interaktif mengenai literasi aksara ini? Nek, jadi kita mencoba membuat media pembelajaran interaktif. Saya pernah dengar tes seperti itu, dan memang saya lihat MPI itu menarik ya untuk interaktif. Tapi tidak lupa nanti dalam hal pembuatannya diharapkan itu betul-betul bermanfaat, berguna bagi anak, dan tadi selalu bertujuan bahwa apa yang kita laksanakan itu adalah untuk peningkatan kualitas belajar anak. Ya. Kira-kira untuk persiapannya tadi kalau memang kita mau beranjak menggunakan pembelajaran metode pembelajaran digital dengan salah satunya adalah MPI, apa yang harus saya siapkan kira-kira? Perlu menambah pelatihan, mengambil langsung perubahan, tentunya supaya kita juga lebih bisa mumpuni. Dengan berhambatan terkait MPI ini apakah Bapak memiliki tertentu bisa untuk menghasilkan tersebut? Ada beberapa anak yang ABK, saya juga mungkin harus mulai mengadakan pelatihan atau memanggil trainer-trainer untuk menambah ilmu buat bisnis semuanya supaya mungkin nanti kualitas atau kemampuan atau potensi bisnis bisa lebih meningkat dan bisa menangani hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau saya lihat berarti kita punya 3 program yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pemecahan dari tantangan orang tua tadi dan masalah yang ada di kelas masing-masing ya, selain pembelajaran yang sudah berjalan. Kita coba nanti kita sosialisasikan tentang program ini, yaitu tadi mungkin kita bisa sebut dengan 3L ya. Yang pertama adalah liburan, yang kedua adalah yang ketiga adalah Larosa. Jadi oke, kira-kira sampai sana ada lagi yang mau ditambahkan? Sebut yang lain? Cukup? Kalau memang cukup, baik kita untuk implementasinya
pelaksanaannya dari apa yang nanti kita sediakan sudah kita rancang. Kita akan mencoba minggu depan bagaimana? Kita akan mulai, kita minggu depan mungkin bisa pombel juga pelaksanaannya. Memang cukup, saya akan tutup acara pombel ini. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.